Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dian Hastanti dengan NIM B1B1211118, mahasiswi manajemen tahun 2021. Baik, di sini saya ingin menerangkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu hubungan serikat karyawan manajemen. Pembahasan awal kita membahas mengenai serikat karyawan dan manajemen personalia. Sifat dasar serikat karyawan. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang dibentuk untuk memajukan atau menawarkan, mengamankan, dan meningkatkan kegiatan pekerja melalui gerakan secara menyeluruh, kepentingan sosial, keuangan, dan politik. Ada dua ide tentang perkembangan pekerja. Dengan asumsi misi pengembangan organisasi adalah untuk melindungi karyawan, mengerjakan bantuan pemerintah pada mereka, mengajukan permintaan kepada pekerja pada kondisi kerja yang seperti apa, dan membantu pekerja pada umumnya. Pendekatan Fini dikenal sebagai serikat pekerja. Kemudian kita membahas mengenai struktur serikat karyawan. Sebagai aturan, karyawan akan kehilangan kontak langsung dengan pemilik organisasi saat organisasi berkembang. Keadaan saat ini mendorong munculnya serikat karyawan untuk membantu buruh dengan mempengaruhi pilihan mengenai pekerjaan mereka. Organisasi terdekat adalah tipe dasar dari organisasi kerja dan bagian utama dari struktur serikat karyawan. Organisasi yang terkait lingkungan memberi seseorang pendapatan dan kekuatan dalam pengembangan organisasi secara umum. Organisasi lingkungan ini sering disebut organisasi cabang. Dengan cara ini, organisasi pekerja memiliki cabang yang berbeda dan dapat mengonsolidasikan membentuk organisasi publik. Kemudian serikat pekerja yang perbedaan dalam suatu ruang dikenal sebagai serikat karyawan teritorial. Kemudian kita membahas mengenai tipe-tipe serikat karyawan. Pertama, menurut Craft Unions. Kedua, Industry Unions. Ketiga, General Worker and Mixed Unions. Kemudian Industry Relation. Lambat laun, kehadiran serikat pekerja akan membuat organisasi pekerja berubah secara hierarkis. Dibutuhkan perusahaan dengan perluasan segmen yang mengelola hubungan kerja. Bagian ini mengatur wilayah, misalnya mengatur wilayah dan mengarahkan pengaturan kerja, yang sering disebut sebagai hubungan modern industrial. Industrial relation secara ringkas menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan individual atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kerja maupun sudah ada ikatan kerja. Kemudian mengenai collective bargaining. Perundingan kolektif adalah suatu proses di mana para wakil representatif dua kelompok bertemu keadaan kerja, kemajuan, akhir bisnis, kebebasan eksekutif, dan bermaksud untuk meningkatkan dan negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan kedua belah pihak di waktu yang akan datang. Ada dua jenis yang penting dari kesepakatan antara pekerja dan eksekutif, yaitu adat dan integrasi. Pertukaran konvensional adalah sirkulasi, manfaat, khususnya upah dan lain-lain. Kemudian jenis pertukaran yang menarik adalah pertukaran integrasi. Hal ini terkait dengan isu-isu berbeda yang menjadi kepentingan bersama. Yang lebih penting dari kedua pertemuan tersebut khususnya menyangkut upaya untuk mengatasi masalah atau mengakomodasi perselisihan yang terjadi. Kemudian kita membahas mengenai faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. Pertama, cakupan perundingan, kemudian tekanan perundingan serikat karyawan, peranan pemerintah, kesediaan perusahaan, proses perundingan terbagi atas 3 tahap. Tahap perencanaan, diskusi, kemudian pelatihan. Pelatihan untuk negosiasi. Pertama, perjanjian kerja atau kontrak. Peraturan kerja membingkai kebebasan, komitmen, dan kewajiban pemimpin dan serikat karyawan atau pekerja sebagai manusia. Kemudian, tahap pendahuluan. Menggabungkan rencana diskusi, memilih mediator, dan kemudian melaksanakan penataan, dibentuklah kelompok. Baik, kemudian kita membahas mengenai proses perundingan kolektif. Pertama, pembicaraan pribadi dengan asosiasi mencakup kompensasi masa kerja yang lama dan keadaan kerja. Kemudian, tahap pertukaran.
menerapkan prosedur strategi dan strategi diskusi yang diubah menjadi metode pertukaran yang berbeda dan dengan tujuan agar pengaturan dapat tercapai. Kemudian mengenai perundingan, pembicaraan pribadi dengan asosiasi mencangkup kompensasi masa kerja yang lama dan keadaan kerja. Tahap pertukaran menerapkan prosedur strategi dan strategi diskusi yang diubah menjadi metode pertukaran yang berbeda dengan tujuan agar pengaturan dapat tercapai. Kemudian membahas mengenai administrasi perjanjian kerja. Selanjutnya, membuat perubahan upah, gaji tambahan, dan pendekatan lain yang ditetapkan oleh kesepakatan baru. Terakhir, pengaturan kerja harus diarahkan untuk menjamin bahwa administrasi maupun karyawan harus sesuai dengan setiap peraturan yang dilakukan dalam bisnis. Kerjasama serikat karyawan manajemen. Seringnya perselisihan terjadi antara organisasi dan serikat karyawan merupakan konsekuensi dari disposisi masing-masing pihak yang kurang setuju. Pihak yang kurang setuju jika pandangan kedua pemain mengancam eksekusi organisasi akan terganggu, maka staf pimpinan dapat mendorong kolaborasi antara organisasi dan pekerja melalui 5 hal berikut. Kemudian materi terakhir yang dibahas di sini mengenai kerjasama serikat karyawan manajemen. Pertama, konsultasi awal dengan merintis organisasi untuk memeriksa sebelum berubah menjadi keluhan. Kemudian perhatian, kekhawatiran untuk masalah karyawan dan pemerintah terlepas dari apakah pimpinan tidak memiliki komitmen untuk melakukan hal tersebut di bawah peraturan kerja. Kemudian yang ketiga, panitia kerja bersama memungkinkan para pimpinan dan otoritas organisasi untuk mengamati jawaban atas masalah yang sering muncul. Kemudian, program-program latihan tanpa perasaan menyampaikan alasan pertukaran organisasi dan eksekutif dan mengurangi kesan kurang bagus. Kemudian, pihak ketiga dapat memberikan arahan atau kursus serta proyek yang membawa para pionir dan pimpinan organisasi yang lebih dekat untuk mencapai tujuan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mengenai lebih lanjutnya dapat kita bahas di kolom komentar. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.